Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Kramata yang dimuliakan. Sekali lagi kami berduka cita atas meninggalnya almarhumah. Semoga almarhumah terakhir kembali di alam yang berbahagia. Untuk acara selanjutnya kita akan melanjutkan sembahyang pelepasan kremasi dan akan langsung dipimpin oleh Bante beserta Romo. Silakan. Mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan, agar bisa mengerti dan memahami bahwa kematian yang dialami oleh anggota keluarga merupakan proses alami dan kodrati dan tiada siapapun yang mampu menghentikan. Kita baca bersama-sama, semoga memberikan pengertian pemahaman bagi keluarga yang ditinggalkan. Halaman 28, 30 dan 32. Sutta tentang luka penderitaan. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan para bijaksana dan orang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan sedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, dia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Menyingkirkan penderitaan sejengkat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan perintahan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita pancarkan, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas rintangan dan halangan, bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Dengan dibuka halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama.
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula ibu almarhumah pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga ibu almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma yang diperbuat dulu semasa kehidupannya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Pansukulagata, mohon para romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawa yadaminom Upaditva nirojanti tesang upasamosukom sabe satang maranticam mari socan mari sare latewahang mari sami nanti tasam sayom anicca Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran Sang Buddha, sabda-sabda Sang Buddha, untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita menerima ajaran Sang Buddha tentang kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati.
Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang mengikutinya. Laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik akan membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perasaan sedih kami akan menyempurnakan jasad jasmani beliau Ibu Almarhumah Ibu Tio Hyolen. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami berikan, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah dikumpulkan beliau, dan dukungan dari saudara Handetolan family dan semua yang hadir, semoga arwah beliau terkondisi telah di alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan setelah di alam surga memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa melanjutkan harapan perjuangan-perjuangan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan Ibu Almarhumah. Semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa melepaskan kepergianmu. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Pagi, marilah kita bersama-sama melanjutkan doa untuk kremasi atau perabuan jasad jasmani beliau Ibu Almarhumah Ibu Tio Hyolen. Semoga proses kremasi akan berjalan lancar. Proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani beliau yang terjadi 4 unsur, unsur padat, unsur cair, udara maupun panas, kembali ke asalnya dengan mudah dengan kita sempurnakan dengan dikremasi ini, dan arwah beliau segera terkondisi telah di alam bahagia, alam surgawi, surga Sukawati maupun alam-alam kebahagiaan yang lain, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan melepaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk dan bakti kita bawakan doa kremasi atau perabuan dengan hikmah. Baik, sekali lagi peti dari almarhum akan segera kita masukkan ke keluarga, para tamu, cucu-cucu. Silakan boleh menundukkan kepala ataupun berbalik arah. Terima kasih.